Kalau seandainya Tuhan Maha Tahu, lantas kenapa kita harus berdoa? Oke, buat teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membahas sebuah hal yang mungkin seringkali menjadi sebuah pertanyaan yang ada pada benak kita, melihat dari pengetahuan Tuhan, kemakuasaan Tuhan, dan keadaan yang kita rasakan sekarang. Sudah banyak doa yang kita panjatkan, keinginan yang kita utarakan, doa yang kita baca, namun belum juga terkabul. Ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan semua sesuatu yang belum kita ketahui. Jangankan sesuatu yang belum ketahui, sesuatu yang ada pada hati kita Allah sudah tahu. Sesuatu yang ada pada pikiran kita Allah sudah tahu. Apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita utarakan di dalam hati kita Allah sudah tahu. Apa yang akan kita pikirkan di dalam pikiran kita Allah sudah tahu akan hal tersebut. Lalu kenapa kalau seandainya Allah sudah tahu akan segala sesuatu, kenapa kita harus berdoa? Sebetulnya masalah ini adalah masalah perennial, yang mana masalah klasik yang selalu ada pada setiap lintas generasi. Di zaman Rasulullah pun sudah ada tentang tuntutan seperti ini, pertanyaan seperti ini, dan meragukan akan hal ini. Allah menggambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 32. Pada ayat itu Allah sedang menggambarkan tentang keangkuhan orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir meragukan tentang kemahakuasaan Tuhan. Jika seandainya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan, fa'amtir alaina hijaratan minas samai, maka datangkanlah kepada kami sebuah batu yang besar dari arah langit, awitina bi'adzabil alim, atau datangkan sebuah siksa yang sangat pedih. Pada ayat itu bisa kita pahami bahwa kasus yang sedang kita rasakan dan kasus yang ada pada ayat tersebut semuanya sama. Mungkin hanya saja dengan konteks yang berbeda. Sama-sama apa? Sama-sama mempertanyakan dan meragukan tentang sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun konteksnya berbeda. Mungkin orang-orang kafir sedang meragukan sesuatu yang sudah pasti Allah kehendaki, sedangkan kita sedang mempertanyakan atau meragukan sesuatu yang mana mencakup akan kemahakuasaan Tuhan. Allah memerintahkan kita berdoa bukan hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi karena Tuhan sudah tahu bahwa kita pasti akan memiliki sebuah keinginan yang mana harus kita utarakan, dan tidak setiap manusia bisa mewujudkan keinginan tersebut. Tuhan sudah tahu bahwa kita akan ada 1000 keinginan yang ingin kita utarakan. Kita ingin kaya, kita ingin banyak uang, rumah kita ingin bagus, mobil kita ingin mewah, jabatan kita ingin tinggi. Pasti Tuhan sudah mengetahui akan hal tersebut, bahwa kita akan memiliki sebuah keinginan yang pasti harus kita utarakan. Namun yang menjadi permasalahannya, keinginan tersebut tidak semua orang bisa mewujudkannya. Nah, maka dari itu, untuk mengutarakan hal tersebut, maka Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Konsep Allah memerintahkan kita untuk berdoa bukan berarti Allah tidak tahu tentang keinginan kita, tapi justru Allah ingin menunjukkan rasa kasih sayang atas segala sesuatu yang kita inginkan selama kita hidup di dunia ini. Dan Allah tidak melarang kita untuk meminta apapun selagi hal tersebut masih ada pada ridhonya. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua nih kepada saya, astajib, maka saya akan mengijabah lakum, untuk kalian semua. Nah, pada itu Allah sudah memberikan sebuah perintah dan janji. Perintah sekaligus janji. Perintah untuk berdoa dan janji bahwa doa tersebut sudah pasti akan terijabah dengan kemahakuasaannya. Lalu pada intinya Tuhan ingin mendengarkan semua keluh kesah yang ada pada hambanya. Dan Tuhan sudah tahu setiap manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut secara instan. Nah, maka dari itu, agar manusia bisa merasa nyaman, bisa merasa aman, dan bisa merasa terlindungi atas segala permasalahan yang ada yang sedang mereka rasakan, dari sana Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa, agar setiap doa yang kita panjatkan bukan hanya sekedar doa, tapi justru itu adalah sebuah ungkapan hati yang pasti Allah akan wujudkan. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau seandainya ada sesuatu yang kita inginkan tapi sesuatu tersebut belum terwujud, tentunya itu bukan sebuah kebaikan bagi kita. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang baik menurut kita belum tentu sesuatu tersebut akan baik menurut Allah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena manusia sendiri ingin mengutarakan sesuatu itu dengan nafsu, dengan ego dan keserakahan. Sedangkan Allah ingin kita memiliki sesuatu itu dengan keadaan hati yang nyaman, dada yang lapang, dan juga pikiran yang jernih.
agar ketika kita memiliki sesuatu tersebut tidak digunakan pada hal-hal yang jelek, tidak digunakan pada hal-hal yang negatif, dan tidak digunakan untuk mewujudkan hasrat yang kita inginkan. Tapi kita mempunyai sesuatu tersebut agar kita bisa gunakan untuk memfasilitasi sebuah ibadah yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jadi buat teman-teman semuanya, dari video ini saya berharap semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.